yang sudah bisa membayangkan kira-kira apa sebetulnya masalah kita di hadapan Tuhan? Mau tahu nggak? Ada yang bawa tafsir Quran? Ada bawa Quran terjemah? Ada? Oke, boleh Ibu lihat sebentar di sini. Dibaca dengan redaksi Arabnya boleh, dibaca terjemahnya saja boleh. Mohon dibantu. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat ke-72. Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-72. Mohon maaf ya, dibantu. Boleh dengan redaksi Arabnya, boleh terjemahnya. Ayat 72. Disimak ya Bu. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Terima kasih Bu Ida atas dekat. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semua enggan memikul amanah itu karena mereka khawatir atau takut tidak sanggup memikulnya atau berat. Wa hamalahal insan, maka dipikullah amanah itu oleh manusia. Innahu kana dzuluman jahula, dan ternyata setelah serah terima amanah itu, setelah manusia memikul amanah itu, Allah katakan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh. Kira-kira masalah bukan? Masalah. Tahu nggak Bu? Apa yang diamanahkan Allah kepada kita? Yang tadi dalam ayat itu dipikullah amanah itu oleh manusia. Bu, manusia itu terdiri dari dua sisi. Oke. Pertama, dari diri kita itu ada sisi batiniah kita yang tidak nampak, yaitu jiwa. Jiwa itu tidak nampak. Di dalam jiwa ada ruh. Jadi jiwa itu membungkus ruh. Udah gaib, membungkus lagi yang gaib. Ruh itu lebih lembut daripada jiwa. Di dalam ruh ada yang namanya rahasia diri kita. Rahasia diri sejati kita. Yang diri ini, yang batin ini Bu, yang dahulu pernah berjanji langsung di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah. Dahulu di alam yang tidak terikat ruang dan waktu. Kalau alam dunia ini terikat ruang waktu kan? Terikat, karena ini satu saat akan binasa. Dahulu sebelum kita turun ke alam dunia ini, diri kita yang batin pernah mengalami perjalanan spiritual, pernah
mengalami perjalanan batin di mana kita saat itu berhadapan langsung dengan Tuhan. Berjanji berhadapan. Ketika itu Tuhan bertanya kepada kita, Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Tulis ayatnya, boleh di rumah nanti dibuka. Surat 7 Al-A'raf ayat 172. Ini yang saya akan bacakan ya. Nanti boleh direnungkan di rumah. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Itu isi ayat. Min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Dan ingatlah, ayat ini diawali oleh Allah dengan kalimat dan ingatlah. Kenapa, Bu? Kenapa ayat ini diawali oleh Allah dengan kalimat dan ingatlah? Biasanya kalau ada kata pengingat itu buat orang yang lupa. Betul nggak? Ini yang ditanya nih, Bu, ada nggak yang ingat di antara kita bahwa dulu kita pernah berjanji di hadapan Allah? Nggak ingat. Gak ada yang ingat kan? Makanya Allah ingatkan. Dan ingatlah, kata Allah, ketika kami mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka. Sampai di sini Allah sedang menceritakan bahwa Dia Allah sedang menciptakan jasad kita dari sulbi. Sulbi itu tulang belakang. Oke? Dari saripati sulbi tulang belakang yang ada di bapak kita, yang nanti pun terjadi sperma, oke? Lalu nanti bertemu dengan sel telur yang ada di rahim siapa? Ibu. Nah, ini penciptaan jasad, ya, jalurnya. Jadi jasad kita ini dicipta melalui ibu bapak. Oke? Ada nggak ibu-ibu kalau nggak ada ibu bapak? Ada. Ini jasad kita ya. Jasad itu tubuh. Ini yang ini, yang nampak, yang kelihatan. Wa ashhadahum ala anfusihim, itu dalam ayat. Ketika yang jasad tubuh ini sedang diproses di dalam rahim, penciptaan dan pembentukannya, lalu Allah hadapkan diri kita yang batin ke hadapan Allah di alam yang tidak terikat ruang dan waktu. Karena di sana wadah jasad kita sedang diproses. Kita mau turun kemana? Ke dunia. Jadi yang batin ini, Bu, diri kita yang batin tidak akan pernah turun ke alam dunia kalau tidak ada wadahnya. Betul? Betul. Kalau tidak ada wadahnya yang bernama jasad. Bisa turun ke dunia ini karena Allah siapkan wadahnya yang sedang diproses di dalam rahim ibu. Berapa bulan katanya, Bu? 9. Ruh ditiupkan. Jadi dari 0 sampai 4 bulan ini belum masuk diri kita yang batin dulu. Oke? Lalu dihadapkan oleh Allah. Yang batin diri kita nih, bukan yang ini nih. Ya? Bukan yang kelihatan ini nih, tapi isinya nih. Yang tadi saya katakan rahasia diri kita. Dihadapkan ke hadapan Allah. Lalu Allah tanya. Karena mau diturunkan. Alastu birabbikum?
Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Seluruh manusia di alam ketuhanan itu menjawab, bala, ya benar, Engkau Tuhan kami, syahidna, kami menyaksikan. Syahidna, menyaksikan. Jadi semua manusia sebelum turun ke alam dunia ini sudah bersahadat di alam ketuhanan. Langsung di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Syahidna. Bukankah syahadat itu penyaksian? Nah, di dalam ayat tadi, qalu bala syahidna. Ya benar, Engkau Tuhan kami menyaksikan. Jadi kita pernah bersaksi menyaksikan Tuhan? Pernah. Masya Allah. Ada yang ingat? Tidak. Ini masalah kita. Oke? Ini masalah kita. Ternyata tidak ada satupun dari sebanyak ini kita yang ingat bahwa kita pernah melakukan perjalanan batin yang ketika itu kita berhadapan langsung dengan siapa? Dengan berjanji berhadapan. Oleh karena saat itu kita mengakui keberadaan kita, benar Engkau Tuhanku dan aku sebagai hamba, maka sudah tidak layak lagi kita ada di sini. Sejajar dengan Tuhan, gak layak. Turunlah kita ke alam ruh, lalu disempurnakan sebagai jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan. Lalu dimasukkanlah jiwa kita itu ke dalam jasad. Masuk ke dalam wadah. Oleh karena mau turun ke mana? Ke dunia. Bu Riza ada nggak? Bu Riza di sini kalau nggak ada jasadnya. Ibu Ketua takut nggak kalau tiba-tiba ada namanya nggak ada jasad? Oke. Jadi yang disebut manusia, yang jasad ini atau yang isinya jasad? Yang isinya. Yes. Catat ya. Oke. Sepakat bahwa yang disebut manusia isi daripada jasad kita. Ini hanya cangkang, wadah. Hancur nggak satu saat? Hancur. Binasa. Binasa. Kalaupun ini wadah sudah binasa, nama kita masih bisa hidup nggak? Masih. Oke. Yakin? Yakin? Masih bisa disebut? Nah, itu manusianya yang memiliki nama. Selagi ada itu, gitu kan? Padahal jasadnya sudah nggak ada. Nah, karena jasad ini sebelum datang unsur manusianya yang batin, ini nggak jauh beda dengan hewan, nggak jauh beda dengan binatang. Dabbah ini makhluk bergerak yang bernyawa. Ini jasad. Kesadaran manusia itu dibawa oleh yang batin tadi. Ini gak jauh beda dengan hewan. Kenapa gak jauh beda dengan hewan? Karena dasar penciptaan jasad kita ini, jasad kita yang nyata, dasar penciptaannya adalah hawa nafsu. Dasar penciptaan tubuh kita ini hawa nafsu. Itu fitrahnya dari Allah. Jadi kita harus tahu di mana diamnya hawa nafsu pada diri kita. Ternyata hawa nafsu itu menguasai jasad. Hawa itu apa artinya? Keinginan. Ya, keinginan. Hasrat. Nafsu itu artinya diri. Nafs itu diri. Oke? Atau jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang.
wahai jiwa yang tenang. Jadi yang bahaya bukan nafsunya nih, catat. Tapi yang bahaya itu hawanya. Ini dasarnya hawa. Keinginan. Dasar penciptaan jasad kita itu keinginan. Ada nggak jasad kita? Kalau di ibu bapak kita tidak ada hawa nafsu. Tidak ada. Yakin? Ada nggak anak-anak kita? Kalau di kita dengan pasangan kita tidak ada hawa nafsu. Makanya jasad ini dicipta berdasar hawa nafsu. Berdasar keinginan diri. Jadi yang bahaya itu keinginan. Hawa. Nanti kesini-sininya hawa itu udara juga bisa disebut hawa ya. Nyala nggak api kalau nggak dikasih hawa? Nyala nggak Bu? Nyalain lilin, tutup aja, jangan dikasih hawa tuh pakai gelas. Mati. Jadi yang bahaya apinya apa hawanya? Tahu ya? Yang bahaya itu hawa. Makanya disimbollah pasangan itu dengan Adam dan Hawa. Bukan ini hawa. Ini hanya simbol saja. Oke? Hawa itu keinginan. Adam itu simbol kesadaran. Ada kesadaran nih? Ada keinginan? Ada. Tuh renungkan. Berarti di setiap diri ada unsur Adam dan Hawa. Di sini ada Hawa? Ada. Gak Adam saja, ada Hawanya. Kalau nggak ada Hawanya nggak punya anak. Ya? Keinginan. Oke, catat ya, bahwa dasar penciptaan jasad kita itu hawa nafsu. Sedangkan diri kita yang batin tadi dia sudah mengenal Allah. Monggo. Benar jujur nggak ada yang ingat bahwa kita pernah berjanji? Atau ada satu yang ingat kita cuma? Nah, sedangkan Bu, jalan itu di mana kita dahulu datang ke dunia ini, jalan itu pula yang akan kita telusuri saat kembali pulang. Tahu nggak jalan pulang? Kalau kita nggak tahu jalan datang. Bisa tersetat kamu? Makanya ini kita sedang mengenali bagaimana cara kita dapat. Karena ini pokok masalah. Ternyata kita hidup ini asal ngejalani hidup. Banyak aku bangkewe. Banyak menduga-duga nggak pada akhirnya? Kita beragama ini banyak menduga-duga nggak? Ya. Ini teh kita ini benar apa enggak ya? Tapi KTP mana udah Islam ini teh? Ya. Tapi ini teh benar apa enggak ya? Yang sesama KTP saja kadang masing-masing merasa benar. Terus yang mana yang sebenarnya benar? Kadang yang sesama KTP-nya saja masih suka ada tangkar-tangkarannya enggak? Suka. Iya. Betul? Saya pun dulunya konflik batin. Ya Allah, nggak mungkin Engkau dan Rasul itu mengajarkan suatu perbedaan seperti ini sampai satu sama lain saling bermusuhan, ya, saling benci, saling dendam. Nggak mungkin. Saya nggak percaya Quran itu mengajarkan hal seperti itu ya. Coba tunjukkan ya, apa sih sebenarnya yang terkandung dalam Al-Quran?
Sedangkan engkau sudah berjanji bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Coba tunjukkan apa yang sesungguhnya diajarkan engkau melalui Al-Quran ini. Itu konflik batin saya juga Allah. Nah, ibu harus sering berdialog begitu dengan Quran itu. Berdialog dengan Quran, hakikatnya kita sedang berdialog dengan siapa? Dengan Allah. Karena itu kalau Allah, kata-kata Allah. Coba meskipun saat ini kita belum mengerti apa ini maksud dan isinya, lambat laun Allah yang akan buat kita mengerti. Allah sudah janji. Ar-Rahman Allamal Quran. Dia Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allamal Quran, yang akan mengajarkan Al-Quran. Jadi siapa yang akan mengajarkan Quran? Allah. Janji. Bukan Juwel yang akan mengajari Quran, atau bukan satu di antara ibu-ibu. Ya. Kalau ini dari Juwel nih, ya, dari Abdul Jabbar Juwel ini, ada perkataan yang ibu anggap sepertinya benar. Kata-katanya. Coba ibu periksa langsung. Jangan langsung diyakini bahwa ini perkataan suatu kebenaran. Ibu periksa langsung ke dalam Qurannya. Apakah perkataan Juwel itu dicacat oleh Quran? Ketika ternyata perkataan Juwel itu benar, tidak dicacat oleh Quran atau sesuai dengan ajaran Quran, maka yang benar itu Quran apa Juwel? Quran yang benar. Jadi Juwel hanya dipinjam oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran. Nah, kita seringkali salah memandang. Seolah-olah orang itulah yang mengajarkan kebenaran. Enggak bisa. Itu hijab buat kita. Itu hijab. Artinya ketika kita mau mendapat petunjuk, pada akhirnya terhijab, tertutup. Karena kita memandang seolah-olah ada yang mengajarkan kebenaran selain Allah. Ya. Jadi tadi ketika ibu menganggap ada suatu kebenaran yang sampai dari lisan saya ini, bukan Juwelnya yang benar. Ya. Ketika itu bersesuaian dengan Al-Quran, tapi Al-Quranlah yang benar. Allah lah, Rasulullah yang benar. Nah itu. Ya. Jadi yakinlah kita bahwa Allah itu akan mengajarkan Al-Quran. Oke, balik kepada tema. Bahwa tadi pernah terjadi serah terima amanah. Tadi dalam ayat tadi, oke, Al-Ahzab ayat 72, di situ terjadi peristiwa serah terima amanah. Kapan itu terjadi? Oke, begitu diri kita masuk ke jasa. Oke, sekarang sudah mulai mengenal masalah ya. Meskipun belum seutuhnya kita mengenal masalah. Ya. Kapan peristiwa serah terima amanah terjadi? Oke, ketika diri kita masuk ke dalam jasa. Di situ terjadi peristiwa serah terima amanah. Di mana jiwa kita tadi yang batin menerima jasad ini sebagai amanah. Karena tadi dipikulah amanah itu oleh manusia. Dan tadi manusia itu adalah sisi batin dari diri kita, bukan yang jasad ini. Bangke ini mah. Betul? Bangke. Kalau dicabut isinya bisa apa? Ya. Ibarat pena atau spidol pena. Ibu tahu pena ini masih bisa berguna kalau masih ada apa? Isinya. Betul. Tintanya. Oke. Ketika ada tintanya, ini pena sama ibu dipakai apa? Tulis. Oke. Ketika habis tintanya, berguna lagi pena? Tidak. Dibuang?
Wah, Isi ulang. jangan Isi ulang. Pena masih bisa diisi ulang. Isi. Oke. Ya. Coba Bu Ina diisi ulang. Bisa. Bisa. Isi. Ketika pena tintanya habis, tak berguna lagi pena, dibuang. Yang tersisa apa ya? Catatannya, tulisannya. Apa yang pernah dituliskan dan digariskan oleh itu pena, itulah yang akan dibaca. Jasad, benar. Jasad kita ini ibarat pena. Isinya tadi ibarat tinta. Habis tintanya, sampai pada ajalnya, habis batas masa pakainya, diambil itu amanah oleh Allah. Diambil amanah. Amanahnya diambil. Oke. Pisahlah jiwa dengan jasad, dengan raga. Kalau sudah pisah jiwa dengan raga, sekarang berguna lagi raga? Tidak. Benar. Ada yang jenazahnya dipelihara terus karena dirasa berguna. Bisa itu jasad masih berbuat manfaat ketika sudah tidak ada isinya. Apa yang tersisa? Ketika ini sudah sampai, jasadnya dikubur kembali jadi tanah, isi jasadnya balik kembali kepada Allah, apa yang tersisa? Tulisan. Apa yang kita perbuat ketika kita masih hidup di alam itu tulisan. Itulah yang kita gariskan, yang akan dibaca oleh siapapun yang tertinggal setelah kita. Baik dibaca oleh keluarga kita, dibaca oleh anak cucu kita, dibaca oleh sesama dan sekitar kita. Bisa Ibu Neti ya, selagi hidup udah nggak ada jasadnya. Tuh dibaca tulisannya. Kalau tulisannya baik, yang dikenang baik. Kalau tulisannya buruk, maka tadi wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Lalu dimasukkan jiwa itu ke dalam jasad. Sekarang sudah bersatu antara jiwa dan raga. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan kepada jiwa itu. Diilhamkan itu dibisikkan. Dua bisikan. Ujuraha, satu bisikan ujur, bisikan buruk, bisikan fasik yang datang dari kekuatan hawa nafsu jasad. Yang kedua bisikan takwa yang datang dari ruh, yang disebut fitrah, kesucian, kebenaran. Itu selalu bisikan takwa. Coba dengarkan baik-baik. Ada waktu-waktu senggang kita gunakan untuk merenung, bermuhasabah, duduk nyaman, barang 5 menit, 10 menit dalam keseharian kita itu. Coba sisakan waktu, untuk bertafakur, merenung, muhasabah. Dengarkan suara yang ada di dalam. Mana yang lebih banyak kita ikuti? Apakah bisikan ujur atau bisikan takwa? Pernah Bu? Belum. Dengar gitu. Dirasa-rasa. Jadi hawa itu adanya di pada jasad. Coba Bu. Kalau lapar pengen apa?
Makan. Kalau ngantuk pengen apa? Tidur. Itu hawa-hawa semua itu. Ya. Sampai kita bisa memaksakan diri, ya, mengorbankan semua energi untuk memenuhi keinginan diri. Betul? Kadang ruh itu menangis, jiwa kita itu merintih. Sebetulnya dia tetap suci, tetap fitrah, tapi dia terkungkung, terpenjara oleh kekuatan hawa nafsu yang ada dalam jasad. Kalau bisa mah dia pengen balik sebetulnya. Karena ruh kita itu terus mengenal Allah. Bu, kalau kita berbuat salah, nih, nggak ada satu orang pun yang tahu. Tapi di dalam ini suka ada nggak rasa bersalah? Tahu ya. Nah itu tuh yang bisikan takwa. Dia suruh terus menyadari itu. Bertobat, memohon ampunan. Kalau terjadi kesalahan itu dengan sesama, saling memaafkan. Itu bisikan murni itu. Meskipun nggak ada yang tahu kan. Bu Riza, kalau kita duduk nih sama-sama kayak begini, saya menyimpan dalam hati, saya sebel banget sama Bu Riza itu. Benci. Pokoknya buruk aja pikiran saya ke Bu Riza itu. Tapi saya nggak ungkapkan. Tahu nggak Bu Riza? Enggak. Rugi nggak? Enggak. Karena enggak tahu. Jangankan rugi, tahu saja dia. Tapi dosa nggak bagi saya? Dosa. Loh kenapa dosa? Dia tahu aja. Dendam. Kok bisa ya? Ternyata ada kesucian Allah di sini yang kita kotori. Kita telah mengotori kesucian Allah. Jadi sebetulnya ketika saya membenci orang lain, yang akan celaka itu orang yang dibenci atau orang yang membenci? Orang yang membenci. Oke, catat ya. Jadi yang paling penting itu kita ridho dengan segala sesuatu. Terserah orang lain mau ridho atau tidak terhadap kita. Yang paling penting kita ridho kepada orang lain. Jika orang berbuat salah kepada kita, kita harus ridho. Kalaupun saya meminta maaf, sadar, saya kemudian meminta maaf sama Bu Riza. Jadi tahu nggak dia? Jadi tahu dia ya sekarang. Begitu tahu Bu Riza nggak mau memaafkan saya, tapi saya sudah dengan sangat tulus meminta maaf agar saya dibebaskan dari sifat buruk saya itu. Bersih nggak sekarang dosa saya? Selamat nggak saya? Selamat. Bu Riza nggak mau memaafkan saya. Jadi sekarang kembali. Sekarang saya udah minta maaf. Saya minta maaf, tapi dia nggak mau memaafkan saya. Berarti sekarang Bu Riza yang nggak ridho dengan saya. Dosa dia. Celaka. Jadi kita harus ridho dengan sesama. Makanya Rasul kita itu disebut rahmatan lil alamin. Ibu pernah dengar kisahnya ketika Nabi kita menyuapi makan seorang Yahudi yang buta? Iya. Pernah dengar ceritanya? Pernah sering. Dimaki? Iya. Nabi kita dimaki? Dimaki. Bagaimana respon Nabi kita? Tetap baik. Tetap Dia baik. dicaci maki, padahal dia sedang menyuapi. Iya. Mudah bukan gitu berarti. Karena mereka hati muring gitu kan. Kayak ada gunggen namanya. Benar. Ya kan? Marah kan Nabi?
Bahkan si Yahudi buta ini tahu bahwa yang nyuapin makan setiap hari itu adalah Muhammad, bukan dari Muhammad, tapi dari Abu Bakar. Ketika Rasulullah sakit digantikan oleh Abu Bakar. Ada yang beda gitu cara nyuapin. Maka ceritalah Abu Bakar bahwa yang dicaci maki setiap hari oleh si buta ini adalah Muhammad yang setiap hari nyuapin. Kita ngaku mau diaku umat Nabi terus. Tapi perangai kita jauh daripada singgung dikit. Candi kubur aku tanam berem. Allah saja lautan hampura. Ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa umat sedunia. Lah kita namun candi kubur tanu berem moal hayang hampura. Saha sebetulnya nu cilaka. Kita Kenapa Nabi Muhammad tidak komen, tidak marah ketika beliau nyuapin Yahudi buta, lalu dia dicaci maki habis-habisan? Karena Nabi kita tidak sedang mengakui bahwa yang memberi makan itu adalah diri. Nabi memandang bahwa Allah sedang memberi makan orang buta ini, bahwa Allah sedang menyampaikan rezekinya kepada orang buta ini. Nabi Muhammad hanya dipakai sebagai alat oleh Allah untuk menyampaikan dirinya. Marah saja dia ke Nabi itu, ke orang itu, sama dengan beliau marah kepada Allah. Karena ini di fasilitas yang diadakan oleh Allah agar Nabi berbuat. Jadi ini tuh fasilitas buat saya, ibu-ibu ini semua, fasilitas dari Allah untuk saya berbagi kebaikan. Dan saya pun sebagai fasilitas dari Allah bagi ibu-ibu berbagi kebaikan. Jangan dipikir kita duduk sama-sama, saya ngomong di sini, ibu yang belajar, kita sama-sama belajar. Gak ada guru, gak ada murid. Kalau saya angkat sekarang diri sebagai guru yang mengajari ibu, sejak kapan sampai kapan kewajiban menuntut ilmu? Dari sejak ayunan sampai, berarti ada selesainya? Tidak. Tiba-tiba saya sekarang ngangkat diri mau ngajar. Berarti tanpa sadar saya sudah mengangkat diri berhenti menuntut ilmu yang harusnya sampai aja. Kita sama berbagi. Oleh karena Allah berikan kadar kemampuan kepada saya berupa informasi semacam ini, maka Allah siapkan fasilitasnya. Ayo kamu bagi sesuai kemampuan, maka saya bagi. Terus Allah ke ibu, tuh di masjid ada yang membawa sesuatu, meskipun sesuatu itu sudah ada pada dirimu. Ayo hadirlah berbagi, karena kalau kamu tidak hadir di masjid, orang itu mau ngomong sama siapa? Coba, ibu jangan datang, jangan hadir, saya sendiri. Bisa saya berbagi? Bisa. Jadi kita saling bermanfaat, saling membutuhkan, saling berbagi. Itu tugas kita di dunia ini. Bicara keselamatan, jangankan saya, barangkali ibu-ibu yang di pojok sana justru bisa lebih selamat daripada saya. Jadi kita ini saling berbagi, membuka lahan untuk tadi menulis selama tinta kita masih ada. Kita
Kita sedang menulis ini. Iya. Ini kita sama-sama sedang menulis. Iya. Ini catatannya nanti akan dibaca. Bahkan akan dibaca oleh kita ketika kita dibangkitkan. Tahu dong ya Bu, kalau ibu-ibu satu saat dibangkitkan masuk surga, cuman ada di neraka. Ibu-ibu ingat, kita itu pernah sama-sama. Saksi, tolong ramai neraka, bisa gitu ya? Ya? Itu. Masya Allah. Itu kita bisa membaca catatan kita. Apa yang kita tulis di dunia. Jadi kapan serah terima mana? Ketika jiwa kita masuk ke dalam jasad. Jadi apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita? Tadi amanah itu dipikul oleh manusia. Manusia tadi yang mana? Isi dari jasad. Yang jasad atau yang isi jasad? Isi jasad. Nah, sekarang ternyata sama Allah dimasukkan ke dalam jasad. Ketika dimasukkan, serah terima di situ. Berarti yang diamanahkannya apa? Jasad. Jangan harap. Jasad. Yang nerima amanah isi jasad, yaitu jiwa. Berarti yang diamanahkan jasad. Nah, itu masalah kita. Kalau amanah itu hutang bukan? Abi tanya, kalau amanah itu hutang bukan? Ya. Lagi amanah itu hutang bukan? Yakin? Harus dikembalikan? Itu masalah kita. Akar masalah kita itu kita punya hutang yang harus dikembalikan. Kepada siapa? Kepada Allah. Apa hutang kita? Jasad. Barusan apa yang diamanahkan? Jasad. Ya? Dari jasad inilah timbul banyak masalah. Oke? Justru dari keinginan jasad inilah timbul nantinya banyak masalah. Apa masalah kita? Banyak. Ya banyak itu dibuat oleh keinginan jasad. Betul nggak Bu? Betul. Jadi apa pokok masalah kita? Amanah. Kita menanggung amanah. Kita menanggung hutang yang harus kita bayar, yang harus kita kembalikan kepada siapa? Allah. Dengan cara apa mengembalikannya? Bukan dengan cara bunuh. Dengan apa? Mentaati segala aturan dari Allah, menjauhi segala larangan. Mentakwa berarti. Menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Ada yang sudah bisa menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Betul. Cuman kualitas kita ini belum bisa sampai ke sana. Hanya manusia sempurna yang dinamakan Allah. Atau siapa? Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Itulah manusia sempurna yang sudah mampu tadi. Nah, saya sederhanakan ya. Mau nggak kita mengerti dan paham bagaimana cara kita membalikan ini amanah? Mau nggak Bu? Mau. Sederhana gitu caranya. Mau? Mau tahu. Ibu dari ujung sini punten terus sampai dengan ujung sana. Nampakkan jasadnya? Ya. Pertanyaan,
Ada yang sama enggak ilmunya? Tidak. Ada yang sama enggak kemampuan dan kelebihan yang ada pada jasadnya? Tidak. Sama siapa itu dibuat beda? Bayangkan kalau semua sama. Kalau semua manusia di dunia ini diberi kemampuan sama, dagang semua. Siapa yang beli? Tani semua. Ibu bener. Coba menunjukkan. Kalau ibu-ibu diberi kemampuan sama seperti saya, tampil di sini, lalu siapa yang tampil di sini? Justru ini perbedaan kita ini keadilan Allah, bukan? Adil. Allah itu menciptakan kita, jasad kita, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Min dzakari wa unsa. Yaitu dari ibu bapak, itu jasad kita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Lalu Allah jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sama apa beda? Beda. Nah, itu tandanya beda. Kita ini sudah bersuku-suku berbangsa-bangsa, artinya beda di setiap diri. Apa tujuannya dari Allah? Kenapa dicipta berbeda? Lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal. Mengenal bukan cuma juet, nah, udah. Tapi kita ini satu sama lain saling mengenal. Apa potensi dan kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Sehingga nanti dengan kemampuan yang berbeda itu bisa berbagi. Saling berbagi. Contoh misal, saya dalam keseharian selain begini, furnitur misal. Mebel, tahu mebel? Apa suami ibu yang jadi suaminya sama dengan saya? Diberi kemampuan sama semua? Tidak. Ketika ibu mau memenuhi rumah ibu dengan interiornya, dengan furnitur, butuh nggak orang seperti saya? Betul. Karena suami ibu dan ibu tidak diberi kemampuan seperti saya. Itulah kemiskinan ibu. Kekayaan saya diberikan kemampuan dalam bidang furnitur. Kemiskinan saya nggak punya uang. Mencari uang dengan kemampuan ini. Kekayaan ibu, misal ibu diberi oleh Allah kemampuan lebih, punya uang. Berbagi kita. Pak Yuen, apa kemampuan? Saya biasa sehari-hari di bidang ini. Oh, kebetulan saya pengen renovasi dapur, dipasang kitchen set segala macam, kamar pengen dibegini. Bisa? Alhamdulillah, insya Allah bisa. Berbagi ini. Berbagi. Saya bagi kemampuan saya, ibu bagi kemampuan ibu. Betul? Berbagi. Jadi keadilan. Coba semuanya bisa. Sama. Oke? Nah, jadi mengembalikan amanah itu, kenali diri kita. Apa kemampuan yang Allah berikan pada jasad kita? Lalu guna manfaatkan itu demi kemaslahatan dan kemanfaatan hidup yang manfaatnya dirasakan oleh sesama dan alam sekitar. Apapun bentuknya, selama itu baik. Itu caranya.
sebelum masa pakainya habis. Ada yang berdagang? Coba angkat tangan. Yes. Sing luhur deh. Ya. Tadi yang berdagang, seperti contoh yang berdagang, diberi kemampuan oleh Allah berdagang. Kan nggak semua orang diberi kemampuan yang sama. Ada orang diberi modal juga nggak bisa dagang, malah hancur modalnya, betul nggak? Karena Allah nggak beri kemampuannya. Jadi jangan paksakan diri, jangan paksakan keinginan tadi untuk mencapai sesuatu yang Allah tidak berikan kemampuan. Ketika ini batas pakainya, ajalnya sudah habis, masih bisa dagang nggak? Kerasa nggak kira-kira kita berdagang ini, apa yang dijual misalkan sembako dan segala macam keringan, terasa nggak manfaatnya sama orang lain? Pemita ya sadinten kita rawas tapi Sedangkan derajat manusia tertinggi itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Terasa tadi manfaatnya sama pembeli? Kita pun merasakan manfaatnya dari pembeli. Coba dagang nggak ada yang beli. Jadi berbagi manfaat. Jadi gunakan ini jasad sebelum masa pakainya habis, menurut kadar kemampuan yang Allah berikan. Ibu hanya diberi kemampuan untuk menjadi ibu rumah tangga, maksimalkan jadi ibu rumah tangga. Bantu suami masak, bantu suami nyuci, bantu suami bersih-bersih rumah, bantu suami ngurus anak. Karena itu sebetulnya tugas suami. Bantu agar supaya jasad kita bermanfaat. Terasa nanti oleh suami manfaatnya? Terasa oleh anak-anak? Nanti itu kita akan diperlihatkan dalam keadaan terbuka. Catatan tadi. Ketika di bank, habis hari ke hari dipakai scroll yang tidak ada manfaat. Cucianmu, sesehengamu, kalau kamu Pas lapar daya piring awalan, suami datang jam masak, padahal diberi bekal, bayangkan. Muncul masalah di situ. Muncul di pasean. Rude. Korea muingnya. Ya gitu kan? Giliran suami nggak pulang, akhirnya rumah tangga jadi pengadilan, tuntut menuntut. Suami pengen istrinya harus begini, sesuai keinginan. Istri pun sama. Bapak juga harus begini. Jika pengadilan, saling tuntut. Padahal tugas kita itu khususnya kecilnya di rumah tangga adalah tadi saling berbagi manfaat. Suami pergi kerja, nyari uang, nyari nafkah. Terasa manfaatnya oleh yang di rumah? Terasa. Yang di rumah kerjakan tugas rumah sesuai kadar kemampuan. Allah tidak akan nanya kepada kita apa yang Allah tidak beri kemampuan kepada kita. Mau ditanya, Bu, apa yang gak diamanahkan, gak akan ditanya. Kalau ibu diamanahkan sebagai guru misalkan atau sebagai pengajar, tadi tanda kutip dia pengajar ya. Tadi saya sudah jelaskan. Hakikatnya sama-sama belajar. Misalkan ada di antara ibu ada yang sebagai guru. Ya. Maka jalankan tugas itu dengan maksimal. Ya.
Yang sebagai guru jalankan dengan maksimal, berbagi dengan anak-anak. Itulah kemampuan. Itu tuh bukti wujud kita menyerahkan amanah. Ketika kita berbuat baik, ketika kita memelihara kucing, ayam atau apa, ketika kita memberi, ketika kita menolong orang lain, siapa yang sesungguhnya sedang melakukan itu? Allah. Yes. Hanya ini kan pertemuan keberapanya masih jawabnya aku. Seenggaknya berada sedikit-sedikitnya. Iya. Walillahil asmaul Husna. milik Allah lah nama-nama yang baik. Mencipta asmaul husna Iya. berarti milik Allah. Pesawat terbang dicipta, Cipta. kapal laut dicipta, handphone, komputer dan segala macam kendaraan dicipta. Ini masjid dicipta, ini gelas dicipta. Siapa yang mencipta? Allah. Jadi jasad-jasad yang diberi kemampuan tadi dipakai oleh Allah untuk menyatakan asmaul husna. Maka Muhammad tidak mengakui tadi, karena dia sedang menyatakan asma Allah. Memberi itu asma siapa? Ibu akui saja itu sebagai perbuatan ibu, gugur nilainya. Tidak ada nanti disamper di sana. Alhamdulillah ta'ala itu milik Allah. Artinya milik Allah gitu. Jadi ini perbuatan baik itu milik bukan milik kita. Justru kita berbangga dan bahagia atas rahmat Allah yang turun pada kita sehingga kita mampu melakukan kebaikan. Jadi yang bangga kita itu terhadap rahmatnya, bukan terhadap perbuatan baiknya. Kalau nggak dirahmati itu dosa perbuatan kita itu semuanya. Inginnya dosa saja, betul nggak? Inginnya maksiat. Tapi oleh karena Allah merahmati sehingga kita mampu mencegah perbuatan buruk diganti dengan perbuatan baik. Wal munkar, cegah juga kemunkaran. Munkar itu inkar. Kita menutupi nama Allah, memunculkan nama kita. Siapa itu yang mencipta pesawat terbang? Allah. Kalau diakui, Kita yang aku itu yang mencipta, di hak paten ilmunya, gak boleh ditiru orang. Masya Allah. Coba kalau nggak diberi kemampuan sama Allah, bisa kita pesawat terbang? Pertanyaan saya, yang ada di alam dunia ini, yang tercipta di alam dunia ini, masjid tadi, pesawat, kapal, kendaraan, handphone, tas, segala macam, ada yang dicipta oleh malaikat, oleh jin? Enggak ada. Hanya manusia yang Allah beri kemampuan. Jin gak akan mampu, malaikat gak mampu bikin tas. Coba kalau ada garmen gak ada manusianya, malaikat semua. Takut ya. Atau yang dagang itu malaikat. Tungguan, mau nggak ibu beli? Padahal malaikat. Apalagi kalau itu jin, bayar. Ini rahasia. Jadi Allah sengaja cipta jasad ini untuk menyatakan kebaikan-kebaikannya di muka bumi. Allah hendak handphone ini ada. Sederhana, Bu. Tinggal memanfaatkan jasad kita selama masih ada, belum habis masa pakainya, digunakan untuk kemanfaatan sesuai dengan kemampuan. Bu, kalau saya misalkan
lahir ke dunia ini gak diberitakan sama Allah dari sejak lahir. Kira-kira di akhirat ditanya oleh Allah, Juan dipakai apa tanganmu di dunia? Iya, ditanya. Ditanya. Saya nggak diberi tangan di dunia. Tidak. Dari lahir nggak diberi tangan. Tidak. Cacat saya. Ditanya nggak nanti di akhirat? Tidak. Kalau ditanya protes nggak saya? Protes. Kan kau nggak beri tangan saya ya Allah. Kenapa kau tanya tangan saya dipakai apa? Tuh. Jadi Allah nggak akan bertanya sesuatu yang tidak yang kita tidak diberi kemampuan. Allah hanya akan bertanya apa kemampuan yang Allah berikan pada ibu. Tadi ibu mampunya apa? Saya mampunya yang ngurus rumah. Ya itu yang akan ditanya nanti. Daripada jasad kita diam pasif gak guna itu kecelakaan bagi kita. Justru ketika saya lahir ke dunia tanpa tangan, gak diberi tangan oleh Allah, di alam sana kesempurnaan tangan saya sudah menunggu. Itu nanti yang disimbol 70 bidadari. 70 bidadari itu laki-laki perempuan. Hawa. Kalau perempuan itu simbolnya Hawa. Hawa. Ya kan? Hawa. Dia nggak ada nafsu, nafsunya diri. 70 bidadari. Wanita apa laki-laki? Wanita. Oke. Apa menariknya buat ibu kalau dilayani wanita? Bukan juga menarik. Bidadara. Oke, ada bidadara? Ada. Betul. Hadisnya berkata dilayani 70 bidadara. Apa Ada. bidadari? Bidadari. Bidadari itu simbolnya wanita. Wanita itu simbolnya Hawa. Tadi Hawa itu Keinginan. nafsu itu tadi diri yang batin. Kalau Hawa, Keinginan. ya keinginan. Apa yang dicipta berdasar keinginan? Tadi. Nafsu. Yang diciptakan oleh Allah yang dasarnya Hawa. Keinginan. Jasa. 70 bidadari adalah kesempurnaan jasad kita ketika dibangkitkan, tapi di alam yang tidak terikat ruang dan waktu. Ini dibangkitkan lagi? Bangkitkan. Tapi bukan seperti ini, Bu. Ini mah habis kan nanti binasa. Nanti dibangkitkan dalam keadaan baru, tapi tidak terikat ruang waktu. Abadi kan? Abadi. Langgeng. Itu yang akan melayani. Jadi kita jadi bidadari. Di sini ada bidadari. Nih, Juwen sekarang dilayani bidadari. Nih saya mau ngangkat nih, siapa yang melayani? Jasad saya? Apa batin saya? Ketika batin saya ingin ngangkat ini nih. Jasad. Berarti bidadarinya yang melayani. Saya dilayani. Mau ngopi, saya ambil gelas, jasad yang ngambil. Siapa yang tidak dilayani oleh jasadnya? Coba saya tanya. Ada yang tidak dilayani oleh jasad? Nah, kalau sudah dicabut kemampuan, selama diberi kemampuan, jasad ini melayani kan? Melayani. Ibu dilayani bidadari. Dilayani jasad. Di sana luar biasa nikmat kesempurnaan di sana. Mau dibangkitkan cacat atau sempurna? Nah, tergantung perbuatan kita. Tadi, nyatakan jasad ini untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Allah supaya manfaatnya terasa oleh sesama. Bu, kita kumpul nih, kayak tempo waktu itu, waktu apa tuh, halal bihalal. Makanan enak-enak, minuman lezat-lezat. Ibu seorang diri saja sariawan. Tersiksa. Yang lain normal. Yang lain menikmati. Ibu tersiksa nggak seorang diri? Padahal jasadnya hanya sariawan. Itu sudah tanda dari Allah.
Betapa sakitnya. Jangankan menelan makanan, nelan air minum saja seperti menelan duri. Betul? Betul. Rasa. Bu Riza, kalau Bu Riza lagi pusing, liur, bahasa Eropa, liur, okay? Oleh nggak bu alam dunia ini? Oleh. Yang error itu alam dunia ini, bumi ini, apa jasanya? Buat kita yang nggak pusing, baik-baik aja nggak? Ya. Buat Bu Riza oleh nggak? Oleh. Yang error jasad. Berarti yang masalah itu jasad kita. Coba direnung-renungkan ya. Renung-renungkan diri kita itu, baik yang batin maupun yang jasad. Silakan. Nanti di rumah saat-saat senggang. Subhanallah. Error saja sedikit bidadari tidak melayani. Tadi sariawan saja udah nggak melayani, nggak memberi kenikmatan. Semua akan dilayani, baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, semuanya akan dilayani bidadari. Kalau masuk neraka lain lagi. Jasad kita dibangkitkan dengan penuh cacat banyak luka. Dan itu abad. Hanya penyesalan demi penyesalan. Maka wajar kalau dalam Quran Allah ingatkan, ketika orang itu dibangkitkan dalam keadaan cacat, apa permintaannya kepada Allah? Ya Rob, kembalikan saya ke dunia sesaat saja. Untuk apa? Untuk apa? Pak Asodako, niscaya saya akan bersodako. Hari sodako dengan apa? Apapun banyak semua banyak baik pemahaman kita umumnya saja. Kalau sodako itu pakai apa? Harta. Oke? Bu, jasad kita ini harta bukan? harta, Kekayaan bukan? kekayaan, Di situ ada ilmu, di situ ada kemampuan, di situ ada kelebihan. Ibu punya nggak rumah, punya nggak mobil motor, punya nggak sawah ladang yang luas kalau ibu nggak ada jasadnya. tidak, Jadi awalnya harta itu di sini, di jasad ibu, jasad, di jasad suami ibu. iya, Awalnya harta kekayaan itu adalah jasad kita. Kita nggak akan punya rumah, nggak akan punya uang, nggak akan punya mobil, nggak akan punya motor kalau kita sendiri nggak punya jasad, betul? betul, Jadi ini harta kekayaan. Maka tadi orang tadi, balikin ya Allah saya ke dunia sesaat saja. Pak Asodako, niscaya saya akan bersedekah. Awalnya dengan jasad saya. Saya akan memanfaatkan jasad saya untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Oleh karena nanti muncul harta kekayaan lain yang dihasilkan oleh jasad ini, muncul nanti sedekah yang lain. Ibu punya uang, mau disodakohkan di uang itu. Yang ngeluarin sodako itu jasad ibu bukan? jasad, Coba bayangkan tadi kalau nggak ada jasad. Punya uang bisa, tiba-tiba uangnya melayang. Inilah harta kekayaan kita yang sesungguhnya. Minas solihin, Pak Asodako minas solihin. Niscaya saya akan bersedekah dengan jasad saya. Dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan-kebaikan minas solihin, dan saya tidak akan mengakui perbuatan baik itu sebagai perbuatan baik. Jadi solihin itu tidak merusak. Kita jangan merusak amalan kita dengan mengakui perbuatan baik itu perbuatan baik kita. Karena hakikatnya apa yang berubah. Ya. Jadi mulai kita belajar ketika kita berbuat baik, memberi orang, lalu orang itu berterima kasih. Kita yang memberi alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ya, kembalikan. Justru jangan ditunggu-tunggu orang itu memuji kita. Cing atau sedang nunggu, berapa orang timnya?
Bisa ketangkep Bu? Nah, ini silaturahim kita siang ini dalam hal pokok masalah pada diri manusia. Ternyata kita itu sedang mengemban amanah, menanggung hut yang harus dibayar dikembalikan. Dengan cara ini jasad dipakai untuk menyatakan kebaikan Allah di muka. Ya, bisa dipahami ya Bu ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kan iman kita tuh naik turun. Betul. Nah, jadi ke jasad kitanya juga kan jadi apa? Tidak baik ya Ustadz ya gitu. Nah, biar kita pengen terus jasad kita baik gitu ya Ustadz ya, melakukan hal yang baik gitu. Nah, itu bagaimana tuh treatmentnya gitu? Kita harus bagaimana gitu Ustadz? Betul. Oke. Nah, alhamdulillah terima kasih buat pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Iman itu yazidu aw yanqus. Kadang bertambah, kadang kurang. Kadang naik, kadang turun. Nah, itu fitrah. Tadi selalu ada dua bisikan. Iya. Oke? Bu, kalau nafsu itu hilang dari diri kita, hawa itu hilang dari diri kita, hawa nafsu itu hilang, nggak ada. Asik nggak hidup ini? Ya, ya Bu ya. Hidup ini nggak asik, nggak ada keinginan. Jadi fitrah bukan hawa itu. Dan itu akan terus ada nggak sampai kita mati? Akan terus ada. Nah, yang paling penting itu bagaimana kita mengendalikan, mengukur, menakar itu, ya, mengendalikan itu. Bagaimana tadi tipsnya untuk mengendalikan hawa tadi? Ya, biar dia tidak memimpin. Kan hawa itu perempuan ya, simbolnya. Perempuan itu nggak boleh mimpin kan? Simbolnya begitu. Artinya yang harus mimpin dalam diri kita itu kesadaran, bukan keinginan, bukan perasaan. Kalau perasaan yang memimpin berarti kita sedang dikuasai hawa nafsu. Jadi kesadaran yang harus memimpin. Jadi yang penting apa? Perasaan apa kesadaran? Kesadaran. Ketika kita berbuat yang keliru, berbuat sesuatu yang sebetulnya itu dicacat oleh hukum agama, lalu kemudian kita menyadari bahwa itu salah, bagus kan? Bagus. Yang Allah tunggu kesadaran. Tapi berbuat buruk yang kelirunya tadi jangan sampai diniatkan, direncana. Oke? Ketika ternyata mau nggak mau jatuh juga kita kepada dosa, yang ditunggu Allah tadi apa? Kesadaran. Memohon ampun. Memohon ampun, lalu memperbaiki. Bu Ina, kalau Bu Ina mau jalan di jalan yang penuh lumpur dan licin, kira-kira hati-hati. Gamis ibu aja bisa ibu angkat. Sendal ibu lepas, ibu jinjing. Takut jatuh. Oke. Apa sudah pasti ibu tidak akan jatuh? Belum tentu. Paham ya, Mak? Perumpamaannya paham ya? Apa Bu Ina sudah pasti yakin tidak akan jatuh? Belum tentu kan? Udah sangat hati-hati, gamisnya diangkat, sendalnya dijinjing, ngelangkah pelan-pelan, takut jatuh. Gubrak. Sampai aniprek. Takdir. Apa Bu Ina akan menikmati kejatuhan itu? Aniprek gue. Atau mau bangkit lagi dan jalan lagi? Bangkit lagi. Tanya Bu ya. Jadi kita itu sudah sangat ingin menjauhi dosa. Hal-hal buruk itu sudah sangat kita kendalikan, sangat berhati-hati. Akan tetapi ternyata boleh jadi kita jatuh juga kepada dosa. Bisa jadi jatuh juga kepada dosa.
Ketika sudah jatuh kepada dosa, karena sudah terjadi takdir. Terima takdir. Ya Allah, nampi abdi. Eta kalepatan abdi. 100% kalepatan abdi. Oleh karena diri abdi dikuasai hawa nafsu. Taubat ini. Berarti bangkit sih tadi. Itu yang Allah cipta. Nabi Adam pernah melanggar. Takdir. Apa Nabi Adam seperti iblis minta waktu malah untuk terus membangkang pada Allah? Apa Nabi Adam bertobat? Berapa lama tobatnya, coba bayangkan. Apa tobat Nabi Adam? Apakah dalam tobatnya menyalahkan Hawa? Apa menyalahkan iblis? Rabbana dzolamna anfusana. Ya Rob, sungguh aku telah dolim pada diriku sendiri. Diakui 100% kesalahannya. Padahal ibu-ibu tahu jelas benar bahwa Nabi Adam digoda oleh istrinya. Tidak menyalahkan orang lain. Terima 100% sebagai kesalahan. Rumusnya. Cukup berhati-hati karena takwa itu waspada. Waqoyaki wikoyatan, artinya waspada, hati-hati. Cukup kita hati-hati untuk mencegah perbuatan, jangan sampai masuk ke dalam perbuatan dosa. Namun ketika mau gak mau, sadar gak sadar kita jatuh, lalu diberikan kesadaran itu, cepat memohon ampun, perbaiki dan jangan kita ulangi. Cukup itu. Oke. Jadi jangan juga kita terlalu takut gitu. Sampai kita terus dibayang-bayangi apa? Kesalahan kita nggak hidup di masa lalu yang sudah kita sadari, lalu kita bertobat. Jika ada kaitannya dengan sesama, kita ikrar sesama, saling memaafkan. Perkara orang itu memaafkan kita atau tidak, itu urusan mereka. Urusan kita yang harus terlebih dahulu memaafkan orang lain. Seharusnya di antara kita tidak harus saling meminta maaf. Karena seharusnya di antara kita sudah sadar lebih dahulu memaafkan sebelum orang itu meminta maaf. Itu kecelakaan bagi kita. Ketika kita tidak ridho saja dengan satu orang saja di luar diri kita, hati-hati. Itu cacat diri kita dan diri saya. Oke? Belajar. Ya, jika misalkan di antara kita ada pernah ketersinggungan atau apa sehingga membuat masalah, segera ikrar-ikraran, saling bebaskan. Apalagi kita sebentar lagi masuk bulan bersih. Oke? Lalu terus ke depannya jaga hati. Kita gak hidup di masa lalu, kita pun jangan terlalu dipusingkan memikirkan masa depan. Kita hidup di hari ini. Oke, cukup satu pertanyaan saja ya. Kita jam 3 terlalu panjang lebar sebetulnya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh dicatat, disimpan, nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya. Ibu-ibu, tadi sudah disampaikan sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita ke sana, kita diberikan kekuatan, kesabaran, ya, ketabahan untuk menjalaninya. Ya. Dan jikalau selama ini memang dalam keterikatan hubungan silaturahim kita ada perkara yang saya tidak sadari atau disadari, perkataan atau sikap atau perbuatan saya tidak berkenan, ya mohon dimaafkan. Ya, ibu ridho. Andai pun ada, insya Allah tidak ada dari ibu-ibu sekalian, insya Allah saya sudah terlebih dahulu ridho dengan semuanya. Oke? Ya. Ibu-ibu sehat semua dohir batinnya, bersama keluarga, bersama afiatnya, diberikan kekuatan, kesehatan, semangat dan bahagia selalu. Oke? Pandang terus apa ini kekuatan dan kemampuan yang Allah berikan dalam diri kita, guna memanfaatkan semaksimal mungkin. Itulah yang akan menjadi keselamatan. Ya, biasanya kalau saya bahasakan itu dengan 3 anjuran Nabi, baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu 3 perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ibu baca Quran, mulai belajar dengan terjemahnya, ngerti gak mengerti urusan nanti. Biarkan Allah yang membuat kita mengerti. Ya, tapi biasakan setiap hari ada ayat yang kita baca dengan terjemah.
Oke? Lalu dirikan sholat minimal yang 5 waktu. Oke? Jangan sampai ditinggalkan. Tunaikan zakat sama dengan sedekah tadi, yaitu menunaikan harta jasad. Kalau itu punya diberikan oleh Allah kemampuan harta yang lain seperti uang atau apa yang ingin disedekahkan, silakan sedekahkan melalui aplikasi jasanya. Tapi andai pun kita tidak diberi kemampuan itu, maka guna manfaatkan saja jasad ini. Pada akhirnya semua orang bisa berzakat. Bisa. Semua orang bisa bersedekah. Bisa. Semua orang bisa berinfak. Bisa. Sesuai dengan kadar kemampuan. Meskipun hanya menjauhkan duri dari jalan. Oke? Oke. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.